Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan kurang lebih 1 jam ke depan, ini pemirsa tentang persiapan pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Kapan sih pelantikan akan digelar? Kemudian apa tema pelantikan di tahun ini pemirsa? Kemudian siapakah yang melantik dan seterusnya nanti, termasuk anggaran ya untuk pelantikan ini digali anggarannya dari mana, rundown acaranya seperti apa, nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Dan berikut pemirsa saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. OTT, ya, operasi tangkap tangan suap perkara di MA itu pemirsa. Ya, pimpinan KPK sempat sebut ada hakim agung. Kemudian 4 eselon 2 dilantik hari ini. Kepala Dispusip Kota Cirebon dilantik Oktober. Kemudian catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, Mak Edi. Kemudian YPSGJ, tuan rumah musyawarah wilayah kelima ABP PTSI Jawa Barat. Silaturahmi, kolaborasi, dan bertukar pengalaman membangun SDM bermutu. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari Kota Cirebon pemirsa, ancam boikot musrenbang. Kemudian PSGJ tantang Parma di 16 besar. Ya, kemudian dalami jurnalistik SMA Al-Islam kunjungi Radar Cirebon. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa, budidaya ikan belum optimal. DKPP buka peluang investasi perikanan dengan Belanda. Ribuan pekerja pabrik rokok terima bantuan dari DPH CHT. Ya, mutasi eselon 3 ditunda. Mengapa ditunda? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. LPM ancam boikot Musbangkal 2023. Kirim nota protes ke Komisi 1 DPRD untuk ditindaklanjuti pemerintah kota. Kemudian 64 orang mendaftar sebagai panwascam. Ini dari Kabupaten Majalengka. Kemudian 4 proyek fisik masuk dapur lelang. Ini dari Kota Cirebon pemirsa. Dan itu berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini pemirsa ada Ketua Panitia Pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon, ada Dr. Haji Solihin SH MKN. Selamat pagi Kang Solihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Solihin? Baik. Oke, terima kasih nih Kang Solihin sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Solihin, ini pemirsa ada Sekretaris Panitia, ada Haji Abu Nasir MPD. Selamat pagi Kang Abu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Abu? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Abu, ini pemirsa ada Bendahara Panitia Pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Haji Taufik SPDI. Selamat pagi Kang Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Taufik? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa di
nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa 0231 482138 atau Anda bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV, dan nomor WhatsApp digunakan hanya untuk chat Anda pemirsa, chatting ya, bukan untuk berinteraksi langsung. Saya ke Kang Solihin dulu nih. Kang Solihin, Anda sebagai ketua panitia ya, panitia pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon. Ini pelantikan kapan sih akan digelar nih, Kang? Pelantikan akan digelar tanggal 24 September. 24 September berarti Iya. besok. Besok di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Ya, ini tempatnya di mana gitu, Kang? Kebenaran tempatnya di Paseban, Keramat Sunan Gunung Jati. Tempatnya ya. Iya. Ya, kenapa dipilih tempatnya di Paseban, Keramat Sunan Gunung Jati gitu, Kang? Kita panitia memilih tempat kenapa di Paseban, Keramat Gunung Jati, karena kita menilik perjuangan Syekh Sunan Gunung Jati. Jadi perjuangan beliau kita mengingat kembali atas jasa-jasa beliau yang bisa menerangkan jalan Islam yang rahmatan lil alamin. Sehingga bagaimanapun kita sebagai penerus mengikuti jejak langkah beliau yang sampai sekarang, beliau walaupun sudah wafat, beliau sudah meninggal, beliau perekonomian di sekitar makam beliau itu sudah beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang berdatangan. Ini menandakan bahwa beliau semangat dalam memperjuangkan Islam sampai beliau tidak ada, sampai sekarang perekonomian berjalan walaupun beliau sudah ada. Nah, dari hal ini maka panitia mengambil tema merawat tradisi, mengembangkan potensi menuju Cirebon mandiri. Kenapa kita merawat tradisi? Karena apapun budaya masyarakat Cirebon, budaya tradisi-tradisi, kebudayaan, seni yang berjiwa Islami ini benar-benar kita tetap dirawat dalam rangka kita mengingat kembali khususnya seni-seni ya, budaya, terus kontestasi yang ada di pelantikan ini kita berbarengan dengan seni dan budaya yang akan kerjasama dengan Les Bumi yang memang berada di bawah pengurus cabang NU. Mereka menyokong acara tersebut ini dengan berbeda dengan pelantikan-pelantikan yang pada umumnya seremonialnya juga kalau yang sekarang sangat berbeda dengan mungkin seluruh Indonesia. Iya, biasanya kalau pelantikan itu kan maaf di gedung, di hotel gitu ya, di aula. Kalau sekarang itu di Paseban ya, Paseban Keramat Sunan Gunung Jati. Jadi mungkin ini ada hal yang menjadi pembeda gitu, Kang Solihin, Kang Abu dan Kang Taufik ya. Mungkin yang tadi ya, mengapa berbeda di tahun ini? Atau memang karena momentumnya atau bagaimana gitu, Kang Solihin? Pertama mungkin kenapa kita ngambil Paseban? Karena memang kita pengen mendekatkan diri lagi ke masyarakat, ke grassroots dalam hal pelantikan. Yang kedua, kenapa kita harus di Paseban? Walaupun kita mungkin banyak tempat ya di pondok pesantren atau aula, bahkan di gedung. Ini kita sebagai generasi penerus ini mengingatkan kembali perjuangan beliau. Mungkin yang ketiga, sebagai ikon magnet orang Cirebon atau orang luar Cirebon, Syekh Sunan Gunung Jati ini sebagai pejuang dalam mentransformasi kehidupan beragama yang toleran. Itu ya, baik. Dan saya ke Kang Haji Abu Nasir nih sebagai sekretaris panitia. Kang Abu, nanti ini di acara besok di pelantikan ya, itu dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa sih? Jadi ya, terima kasih. Acara pelantikan pada kesempatan nanti pagi, besok pagi ada dua acara sih, acara. Yang pertama praacara yang dikomandoi oleh Les Bumi, dan yang ketiga acara inti. Acara inti yaitu pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Jadi setelah pukul 11 para pengurus pada proses pelantikannya masuk ke ziarah dulu ke makam Sunan Gunung Jati. Maksudnya para pengurus yang akan dilantik? Ya, dilantik masuk dulu ziarah, ada tawasul di situ karena mengingatkan bahwa Syekh Sunan Gunung Jati itu cikal bakal dari pesantren. Pas kebetulan yang dilantik dari para pesantren. Jadi mungkin ada namanya apa sih,
hubungan yang erat antara Syekh Sunan Gunung Jati dengan yang pengurus gitu. Mungkin nanti acara pelantikannya setelah tahlil atau tawasul di makam Syekh Sunan Gunung Jati, baru kita ada penyambutan seperti penyambutan kerajaan-kerajaan. Jadi kenapa ada merawat tradisi itu, karena di pelantikan ini ada nuansa keratonan yang sangat kental, di mana di setiap pelantikan anggota raja atau raja disambut dengan penyambangan itu. Ya. Nah, artinya di pelantikan ini sangat berbeda dengan di pelantikan yang lainnya. Gitu ya. Oke. Dan tentunya juga susunan acara itu pelantikan akan dimulai dari pukul 11 gitu ya, sampai perkiranya sampai sore. Sampai habis asar kalau katakan. Habis asar. Oke. Dan itu siapa yang akan melantik? Insya Allah kalau Allah menghendaki ada dari PBNU juga hadir. Ya, kalau Gus Yahya langsung gitu Gus ya. Yahya yang tentu. Jadi selama yang saya ketahui baru pertama kali ini di PCNU Cirebon yang akan melantik dari pusat. Alhamdulillah barokah Allah ya. Iya. Kemudian siapa yang hadir nih yang nanti di acara pelantikan besok itu? Tamu-tamunya dari mana saja? Dari semua instansi pemerintah kita undang juga, dari keluarga besar Nahdlatul Ulama juga kita undang, apalagi yang sebagai pengurus juga kita undang, tentunya yang akan dilantik itu. Baik. Oke, tahan dulu ya, Kang Abu, saya ke Kang Haji Taufik nih sebagai bendahara nih, Kang Haji Taufik. Nah, Anda sebagai bendahara ya, tentu ini kan memerlukan anggaran yang cukup besar juga ini ya. Ini anggarannya dapat dari mana gitu untuk pelantikan besok itu? Ya, alhamdulillah ya, untuk anggaran pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon ini, alhamdulillah yaitu dari swadaya keluarga besar Nahdlatul Ulama, terus rekanan-rekanan Nahdlatul Ulama juga ada, terus Forkopimda itu dari pribadinya masing-masing gitu kan. Terus ada juga dari pribadinya Dewan gitu, baik DPRD provinsi, serta DPR RI. Alhamdulillah, itu mudah-mudahan sebagai tanda khidmah kita kepada Nahdlatul Ulama, insya Allah ya, Mbah Hasyim juga berhujjah ya, maksudnya berfatwa ya, barang siapa yang berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama dianggap santri ingsun. Gitu ya. Kalau sudah santri ingsun, insya Allah didoakan matinya itu husnul khotimah sampai anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Itu merupakan spirit kita untuk berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Oke, gitu, itu didapat dari itu ya, anggarannya ya. Ya, tentunya ini anggaran tidak sedikit nih, Kang Haji Taufik ya. Tentunya ini kan perlu banyak ya, apalagi nanti setelah pelantikan ada rapat kerja ya. Ya betul. Oke, dan ini bagaimana nih nanti penggalian teknis penggalian anggarannya. Tapi tahan dulu ya, Kang Taufik, Kang Abu Nasir dan juga Kang Haji Solihin, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silahkan pemirsa yang ingin bergabung, saya menunggu Anda di line telepon 0231 48 21 38. Silakan pemirsa yang ingin berinteraksi langsung, ingin menanyakan berkaitan dengan pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon yang akan digelar besok ya, besok di hari Sabtu. Silakan Anda bisa ke 0231 48 21 38. Saya kembali ke Kang Haji Taufik nih. Kang Taufik, ini penggalian dana teknisnya seperti apa gitu? Karena ini acara yang besar gitu ya, acara yang cukup besar, pelantikan, dan ada pemirsa yang coba bergabung. Saya sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Cirebon. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, selamat pagi Cirebon, Pak. Ya, selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana? Dengan Haikal dari Depok. Haikal dari Depok. Silakan Depok. Haikal.
dari Depok, apa yang ingin sampaikan? Ini terkait buat acara besok pelantikan ini, Pak ya. Saya mau nanya, kira-kira dihadirin oleh siapa saja ya untuk pelantikan acara besok? Dihadiri oleh siapa saja. Terus ada lagi Kang Haikal? Iya, terus kira-kira tempatnya di mana? Soalnya rencana keluarga mau pada hadir ke situ ya. Terus apa lagi Kang? Terus apa lagi? Ya udahlah, gitu aja. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Kang Haikal di Depok nih ya. Sudah berinteraktif langsung dan nanti bisa dijawab ya oleh Kang Solihin. Dan kembali saya ke Kang Taufik nih. Kang Taufik, itu penggalian dananya seperti apa teknisnya gitu Kang? Ya, alhamdulillah ya untuk penggalian dana kita itu berserta jajaran kepanitiaan juga membuka list donasi ya, list donasi di grup-grup WA gitu kan, serta terutama perannya Pak Ketua ini ya, yang begitu semangatnya membara gitu. Alhamdulillah rekan-rekanan Pak Ketua juga dirangkul serta Pak Sekretaris juga. Alhamdulillah dalam penggalian dana gitu kan, seluruh panitia ini bekerja dengan maksimal. Terutama itu di list-list juga ada. Terus kita memberikan proposal-proposal gitu ya kepada rekanan-rekanan di lingkungan di Kabupaten Cirebon, luar Kabupaten Cirebon juga alhamdulillah gitu kan. Gitu kan. Di samping pribadi tadi ya. Ya, betul ya. Itu ya penggalian dananya ya. Iya. Oke, tahan dulu ya. Kang Taufik, saya kembali ke Kang Solihin. Kang Solihin, ini tadi ada Kang Haikal tadi di Depok ya, menanyakan tentang ini dihadiri siapa saja. Maksudnya apakah dihadiri oleh Ketua PWNU Jawa Barat atau memang ini di tingkat kecamatan NU MWC ya? Ya. Di tingkat kecamatan juga ini pada hadir atau siapa saja? Kang Solihin, silakan. Ya, terima kasih Tadi Kang Haikal. Bahwa pelantikan pengurus PCNU sekarang ini insya Allah dihadirin langsung oleh Ketua PBNU yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Insya Allah beliau hadir. Beliau insya Allah besok pagi sudah ada di Cirebon. Terus yang kedua, insya Allah Ketua PWNU yang kebenaran orang Indramayu, Kiai Haji Suwadi, insya Allah datang. Dan kami mengundang juga seluruh majelis wakil cabang se-Kabupaten Cirebon. Itu berjumlah kurang lebih 40 kecamatan kita undang karena mereka basis kita, basis perkecamatan, bahkan perkecamatan akan mengkoordinir semua ranting-rantingnya sehingga kurang lebih ada 514 desa yang ada di yang ada di Kabupaten Cirebon. Terus yang kedua, kita juga mengundang Forkompinda yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Selain itu juga kita akan mengundang Akwan. Akwan itu penasehat. Oh, penasehat. Yang berjumlah kurang lebih 30. Itu didominasi oleh para birokrat, para teknokrat, para kiai, dan para pengusaha itu masuk dalam jajaran Akwan. Termasuk Pak Sekda juga salah satu dari anggota Akwan kita. Kepala Dinas Pendidikan itu juga Akwan kita. Selain itu kita juga akan mengundang mustasyar. Istilahnya kalau di NU itu mustasyar orang yang kita sepuhkan, orang yang kita hormati, insya Allah berjumlah kurang lebih 16 orang. Ada lagi pemirsa yang bergabung, saya coba angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ustadz Ibnu dari Weru. Oh, Kang Ustadz Ibnu dari Weru. Kang Ustadz Ibnu, volume televisinya dikecilin sedikit ya. Volume televisinya kecil sedikit aja. Silakan. Kang Ustadz Ibnu di Weru. Silakan, Kang. Ya, mau nanya nih ke panitia PCNU. Ini NU kan organisasi ulama ya. Ini kayaknya baru kali ini pelantikannya kayaknya besar-besaran.
kali ini baru Iya. pelantikan. Saya mau nanya nih, kalau NU itu ada identiknya dengan salah satu partai lah. NU identiknya Ini dengan salah kebetulan satu tahun partai. politik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tahun ini dari Kang Ustadz Ibnu tadi diweru bahwa NU ini adalah organisasi ulama, tapi pelantikannya di tahun ini berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian NU itu identik dengan salah satu partai politik katanya ya. Nah itu bagaimana menanggapinya nih panitia? Dan nanti bisa dijawab ya Kang Solihin, dan saya kembali ke Kang Abu nih, Kang Abu. Ini ronde acara itu apa saja sih? Kemudian puncaknya setelah pelantikan itu apa sih gitu? Baik, terima Silakan, kasih. Kang Abu. Ya, intinya sih di acara pelantikan tadi ada 2 bagian acara, pra acara, sebelum acara dengan pracara inti. Di sini dijelaskan bahwa di pra acara itu kita mulai pada jam 6, Kang. Jam 6 pada pagi? jam pagi-pagi. Oh, besok itu ya? Besok jam 6 pagi itu sudah ada dari Das Bumi. Oh, yaitu nanti Kang Wahyono mempersiapkan, hadir menjelaskan nanti, ya? Iya, ada di ada pagelaran pasar seni PSR namanya itu. Oh, pasar seni rakyat. Pasar seni rakyat. Dan nanti ada budaya rakyatnya juga. Nah, setelah sampai jam 7, jam 8 itu baru kita dibuka pasar seninya tuh. Itu kan persiapan dulu tuh jam 6 sampai jam 7. Nanti jam 7 kita baru buka di Les Bumi itu. Ada juga nanti sejam kemudian ada Karnaval Egrang yang merupakan dolanan waktu kita masih dulu kecil, ada egrang yang tinggi itu. Gelatikan, gobak ada sodor, dolanannya, itu semua jaretokan. ada. Nah, itu acara sampai jam 12.15 menit siang istirahat di Soma. Nah, baru berdatangan masuk ke acara inti. Acara inti itu para pengurus yang akan dilantik, kita siapin dulu jam 11 sampai jam 1. Nah, tetapi tetap acara di panggung utama berjalan. Setelah acara jam 1, Baik. persiapan untuk melantik, ada acara pembuka biasa seremoni, itu kan seremoni. Di samping itu kita yang udah mau dilantik masuk dulu tawasul dan ziarah di makam Sunan Gunung Jati. Semua masuk sana. Oke, tahan dulu ya. Nanti bisa dilanjut ya. Kembali ke Kang Taufik nih. Kang Taufik, ini tadi Anda menyebutkan tentunya nih ya sumber dana ya. Dan ini sudah ini kan gitu ya, sumber dana yang terkumpul ini berapa gitu semuanya nih? Anda sebagai bendahara nih. Ya alhamdulillah ya untuk Nominalnya lah ya. Oh, nominalnya. Perkiraan. Belum nyampe target ya. Saya belum nyampe target gitu kan. Kita baru berkisaran itu di 200 sekian ya. Kita 200 lebih ya gitu kan. Karena kita dengan dana tersebut juga masih kalau ditargetkan itu kita belum sampai, karena setelah kita ada acara prosesi pelantikan yang ada di Paseban Keramat Entarnya besok itu kan. Ntar insya Allah kita di tanggal 1 itu akan ada muker ya. Muker pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon ini ya. Jadi perlu dana yang cukup besar ya, karena kita mengadakan muker tersebut yaitu 2 hari gitu Kang Arif ya. 2 hari itu insya Allah bertempat di Kuningan ya. Oh, di salah satu. Di salah satu ya. Di salah satu tempat ya, di Kuningan lah ya. Di salah satu tempat Kuningan kita nginep supaya kita benar-benar membahas. Ini pengurus yang dilantik nanti mukernya di sana gitu. Nggih, ya di situ ya. Kita muker di situ, terus pengurus Majelis Wakil Cabang juga diundang gitu untuk muker tersebut. Jadi perlu dana yang tidak sedikit lah. Sedikit. Mudah-mudahan ini masih dibuka donasi ya, untuk masih pemirsa lah. di rumah nih ya. Mudah-mudahan dengan acara ini ya Kang Arif ya, kita itu bisa ada yang mendengarkan gitu kan. Baik. Oke ya. Tahan dulu nih Kang Haji Solihin, Kang Abu Nasir, dan Kang Haji Taufik, dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya masih membuka Anda pemirsa, silakan
Anda bisa bergabung kembali di line telepon 0231 482138. Anda pun bisa untuk memberikan pendapat, kemudian juga pertanyaan Anda, opini Anda melalui nomor WhatsApp. Ya, nomor WhatsApp hanya digunakan untuk chatting ya. Dan mohon untuk pemirsa interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp ya. Seperti saat ini nih Kang ya, ada yang ke nomor WhatsApp. Jadi langsung saja di 0231482138. Kembali saya ke Kang Taufik tadi ya. Kan ada musyawarah kerja ya, muker ya selama 2 hari ya. Di salah satu tempat di Kuningan tentunya ya. Dan ini masih butuh biaya besar juga gitu ya. Dan silakan Kang Taufik. Ya, Jika ada pemirsa yang ingin memberikan misalnya bantuan apa itu kemana gitu? oh gitu ya. Baiklah kepada seluruh masyarakat Cirebon ya, Cirebon Raya dan sekitarnya gitu kan. Kami selaku panitia masih membuka donasi tentang persiapan pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon itu. Mangga bisa ke rekening ini ya. Rekening BNI Cirebon dengan nomor rekening 09 90 00 1197. Itu atas nama PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon. Diulang sekali lagi nomor rekeningnya aja Kang. Jangan cepet-cepet Kang. Oh gitu. Nah, dengan nomor rekening 09 90 00 1197. Itu ya. Ya, atas bisa. nama PCNU. PCNU Kabupaten Cirebon ya. gitu ya. Oke, tahan dulu nih ya. Kang Taufik, saya kembali ke Kang Haji Solihin. Kang Solihin, itu tadi ada pemirsa ya, Ustadz Abu Diweru itu baru kali ini katanya NU dikenal dengan organisasi ulama gitu ya. Kemudian pelantikannya ini besar-besaran baru kali ini. Kemudian NU identik dengan salah satu partai gitu ya. Partai tertentu lah ya. Nah, pendapat Anda, Kang Solihin? Ya, terima Silakan. kasih Kang Abu, siapa? Ustadz Ibnu. Ya, Ustadz Ibnu ya. Ustadz Ibnu, Diweru. terima kasih Ya, Diweru. atas atensinya. Kenapa acara ini besar-besaran? Memang dari dulu juga sudah besar. Nah, sekarang dibesarkan lagi. Karena memang kita perlu syiar. Maka dalam hal ini kita sudah memasang 1000 bendera. Terus untuk billboard kita sudah masang 7 titik. Terus ada baliho kita juga masang kurang lebih 20 titik. Nah, untuk acara itu kita juga disupport oleh Polresta untuk kaitannya dengan vaksin booster. Silakan kepada masyarakat untuk vaksin booster, vaksin yang ketiga kita sediain dari jam 8 sampai jam 12. Nanti besok itu? Nanti besok. Di lokasi ya? Di lokasi. Terus Di yang lokasi kedua, pelantikan. ada bisa masyarakat yang punya SIM yang mau jatuh tempo atau SIM yang mau habis, silakan bisa perpanjang. Kita kerjasama dengan Polresta. Terus yang ketiga, kita juga kerjasama dengan klinik utama NU. NU juga punya klinik utama, sehingga NU juga akan mengadakan medical check up di tempat di Paseban pra acara pelantikan gitu ya. sehingga masyarakat menganggap ini sebagai besar. Alhamdulillah ini sebagai pencapaian untuk kepengurusan yang akan datang, sehingga periode kepengurusan ini 5 tahun sekali. 5 tahun sekali pelantikan ini, periode yang 2022 sampai 2027 yang insya Allah akan dihadirin oleh Ketua PBNU. Terus kenapa NU ini identik dengan salah satu partai? Sebenarnya tidak. NU ini adalah civil society yang dalam hal ini bergerak dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, bahkan sekarang sudah merambah ke kesehatan. Sehingga NU itu tidak nyantol ke salah satu partai atau ke beberapa partai. NU adalah milik umat, milik masyarakat Indonesia. Bahkan secara penelitian oleh salah satu badan peneliti itu bahwa jumlah kader atau jumlah warga NU kurang lebih 90 juta yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimanapun ini menjadi
ikon atau menjadi ketertarikan semua partai politik yang mengidentikan bahwa ini adalah milik salah satu. Iya, NU jadi Prinsipnya, magnet ya. ya NU berdiri di kaki semua partai politik yang ada. Oke, silakan Kang Abu Nasir ini nampaknya nggak sabar nih, ingin melengkapi. Silakan melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Solihin. Silakan. Yang pertama karena di acara momen tragedi sangat besar, sama itu yang disampaikan oleh Kang Solihin. Dan yang perlu diingat lagi bahwa inilah sebuah seremonial yang tentunya diharapkan dan dinanti-nanti oleh para pengurus baru. Dan harus diingat bahwa pelantikan ini disaksikan oleh orang tua sepuh kita. Ada di Sunan Gunung Jati itu. Jadi ada sebuah stressing, ada sebuah penguatan bahwa kalau boleh ngomong sih ini, kamu ini dilantik sebagai khidmah umat, untuk melayani umat, bukan melayani diri sendiri. Gitu. Jadi harus ada stressing itu. Baik. Seperti Kang Sunan Gunung Jati ada kata tuh isun titip, tajuk dan fakir miskin. Oh gitu ya. Oke. Ada nilai historis dan nilai merawat tradisinya itu begitu. Baik. Dilengkapi juga nih oleh Kang Taufik. Silakan Kang Taufik. Ya, baiklah untuk ini ya, untuk acara pelantikan ya, pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon ini, tadi Kang Ustadz Ibnu ngomong gitu kan, dengan besar-besaran gitu kan. Ya mungkin dengan diadakannya pelantikan PCNU ini kita bisa memberikan kemanfaatan untuk sesama gitu kan, bukan kepada muslim saja tapi untuk sesama. Jadi tapi dengan seremoni pelantikan tersebut yang lebih pentingnya itu tentang ini lebih penting di mukernya ya, musyawarah kerjanya tersebut gitu kan. Mudah-mudahan dengan musyawarah kerja tersebut kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon ini. Oke. Oh, itu musyawarah kerja itu intinya nanti apa gitu kan? Di musyawarah kerja itu? Intinya itu ada program-program ya, program-program untuk kemasyarakatan itu ya, untuk ininya jadi dalam sosial, agama, kemasyarakatan itu kita bahas di situ dengan program kerja supaya kita bisa memberikan kontribusi terbaik khususnya kepada warga Kabupaten Cirebon ini. Gitu ya. Iya. Jadi ini lebih nanti di musyawarah kerja itu per bidang itu akan memaparkan atau akan menggodok programnya, maksudnya begitu? Iya, betul. Ada berapa bidang sih gitu kan? Kalau misalkan kalau ada komisi. 3 komisi. Oh ya, 3 komisi. Pertama, Oke, silakan Kang Solihin. Yang kedua, komisi program, yang ketiga adalah komisi rekomendasi. Nah, itu ada 3 segmen yang nanti akan diikuti oleh perwakilan Majelis Wakil Cabang se-Kabupaten Cirebon, minimal diwakilin oleh 3 ketua, sekretaris, dan suriah di tingkat kecamatan, sehingga berjumlah 120. Untuk pengurus Tanfid dan suriah kurang lebih 55, dan Akwan 30, terus Mustasar 14, sekitar kurang lebih 200-an lebih yang akan membahas rencana ke depan 5 tahun visi dan misinya Ketua Tanfidiyah, dalam hal ini Kiai Aziz Hakim, yang akan mengeksplorasi 5 tahun ke depan program-program NU yang akan bisa mewarnai kehidupan beragama di Kabupaten Cirebon. Itu ya. Nah, saya ke Kang Abu nih. Kang Abu, ini titik beratnya pada apa nih? Sepertinya nanti di rapat di Muker itu, musyawarah kerja itu. Apakah di sosial atau di mana ini? Tadi menyambung Kang Solihin dan juga Kang Taufik tadi gitu. Ya, kalau boleh saya berpendapat di titik berat setelah kita dilantik dan rapat kerja itu, tentang kesiapan pribadi-pribadi pengurus nanti. Sanggup nggak setelahnya kita dilantik dan dihadiri oleh para kiai sepuh dan disaksikan oleh Syekh Sunan Gunung Jati, mampu dan mau nggak kita berkhidmah kepada umat sesuai dengan janji dan sumpahnya di waktu pelantikan. Itu yang paling berat bagi saya begitu. Jadinya beban mental bagi kita. Nanti aplikasinya kita ke program. Ke program dalam artian kita sebagai seorang yang telah diamanahi sebagai pengurus harus bisa menjalankan apa-apa yang telah diamanahkan kepada kita. Yang paling berat itu. Nanti akan dilantik berapa gitu Kang Taufik? Berapa orang gitu akan dilantik nanti? Ketua? Iya. Berapa gitu? Kurang lebih
55 pengurus ya. Suriah, untuk Awan 30. Itu kurang lebih yang akan dilantik oleh Ketua PBNU. Insya Allah besok suasana cuaca cerah, mendukung lah ya. Iya, insya Allah kita bisa sukses untuk baik. acara besok. Baik, baik. Oke, tahan dulu ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, session terakhir. Saya masih membuka Anda untuk Anda bisa bergabung kembali di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung atau Anda ingin mengirimkan pesan pendek, SMS atau ke nomor WhatsApp, silakan juga Anda bisa untuk berpendapat dan juga untuk menanyakan berkaitan dengan persiapan pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan agenda ini akan digelar besok di hari Sabtu 24 ya, 24 September 2022. Silakan, saya masih menunggu Anda kembali dan segmen ini saya juga hadirkan ada perwakilan dari PC Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, ada Kang Wahyono MPD. Selamat pagi Kang Wahyono. Assalamualaikum. Apa kabarnya Kang Wahyono? Baik, Oke, saya ke Kang Wahyono nih. Ini berkaitan dengan acara besok nih ya. Ini Ronden Les Bumi dari pagi. Ya, dari pagi sampai pukul 12-an lah ya. Kemudian dilanjut tidak malamnya? Acaranya apa saja sih? Dari Les Bumi ini menampilkan apa gitu? Baik, terima kasih Pak Apip. Karena Les Bumi sebagai salah satu lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang fokus pada bidang seni dan budaya. Nah, dalam rangka meramaikan, ya, menyemarakan pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon ini, Les Bumi akan menyelenggarakan beberapa kegiatan. Di antaranya pada pagi hari dari pukul 7 sampai pukul 12 itu kita akan menyelenggarakan kegiatan Festival Egrang dan Pocok Dolanan. Egrang itu yang bisa terbuat dari patok kelapa yang buat buat jalan gitu loh. Nanti ada dimeriahkan oleh anak-anak SD dan sekolah yang ada di Kecamatan Gunung Jati dan juga partisipasi masyarakat pada umumnya. Nah, selain Festival Egrang juga kita ada namanya beberapa dolanan-dolanan. Dolanan tempo dulu. Tempo dulu, Latikan. ya seperti kelatikan, damdaman, engkletan, dan banyak lagi. Dan nanti insya Allah juga ada, kita Les Bumi menyiapkan hadiah-hadiah. Sawah-sawahan, Kang Solihin. Iya, nanti misalnya damdaman yang menang nih misalnya siapa nanti, pokoknya ada nanti kita kemas sedemikian rupa sehingga ini bisa menjadi event yang meriah dalam rangka pelantikan PCNU Kabupaten Cirebon itu sendiri. Nah, kemudian nanti setelah duhur itu kan nanti pelantikan. Nah, nanti malamnya ba'da Isya kurang lebih pukul 7:30 nanti Les Bumi akan menampilkan berbagai macam pementasan pasar seni rakyat. Oh, malam. Malam. Yang diantaranya adalah kita akan menampilkan 4 sanggar di Gunung Jati. Ya, di antaranya adalah Sanggar Soban Banjar Patoman dari Klayan, kemudian Sanggar Jakatawa dari Pasindangan, kemudian Sanggar Kecana Ungu dari Mertasinga, dan Sanggar Pangkur Tamu. Mereka akan menampilkan apa? Tapi tahan dulu ya. Ya, siap. Oke, dan siap. saya kembali Kang Solihin nih. Kang Solihin, ini berarti persiapan kan kita tinggal hitungan jam nih ya. Iya kan, hitungan jam nih ya untuk besok. Nah, ini sudah berapa persen berarti nih? Persiapan sudah 9,99%. Tinggal menunggu kedatangan masyarakat, wabil khusus kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk berduyun-duyun. Silakan, ini sebagai tempat milik kita bersama, dan ini menjadi ajang partisipasi kita kepada masyarakat, baik secara sosial, keagamaan, dan kesehatan. Ini semua dalam rangka persiapan pelantikan ini sudah siap semuanya. Oke, ini ada pemirsa lagi yang bergabung ya. Saya sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Cirebon.
Ya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana, Kang? Waalaikumsalam. Pak Yanto dari Ciledug. Pak Yanto dari Ciledug. Silakan Pak Yanto dari Ciledug. Apa yang ingin disampaikan? Iya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada PCNU Kabupaten Cirebon yang besok mau dilantik gitu ya. Ini bekerja sama dengan Les Bumi ya, Kang ya. Mungkin dengan adanya Les Bumi ini NU semakin begitu merakyat gitu ya. Dengan adanya tadi saya dengar itu ada dolanan, ada sanggar-sanggar gitu kan. Kami hanya memberikan apresiasi ya kepada Les Bumi ya yang sudah memberikan kontribusi NU-nya kepada masyarakat ini. Gitu, baik. Oke, itu saja Pak Yanto, Ciledug. Iya, kepada Les Bumi ya, ini gimana caranya gitu ya untuk memberikan masukan kepada masyarakat kan. Kalau misalkan ada itu kan Les Bumi itu ada tari topeng, wayang, itu identiknya dengan kesenian atau tanggapan gitu kan. Itu gimana? Baik. Oke, terima kasih ya Pak Yanto di Ciledug ya, nanti bisa dijawab oleh Kang Wahyono. Kembali saya ke Kang Solihin tadi ya. Ini kalau untuk tamu-tamu yang hadir, terutama dari Ketua PBNU yang nanti akan melantik, itu sudah konfirmasi dan sudah pasti hadir gitu? Insya Allah sudah pasti hadir, bahkan tempat juga salah satunya rekomendasi beliau. Mas coba tempatnya di Syekh Sunan Gunung Jati. Mau tidak mau kita selaku pengurus di tingkat daerah langsung mengiyakan. Itu ya? Iya. Jadi ini udah pasti. Kemudian saya kembali ke Kang Abu. Kang Abu, ronde acara tadi ya, pelantikan dimulai pukul 12. Kemudian apa lagi gitu ronde acara itu? Ya, seperti disampaikan oleh Kang Wahyono, bahwa acara ini adalah acara pelantikan terdiri dari 3 segmen acara. Pertama pracara, acara inti, dan pasca. Namanya pasca acara pelantikan, yang di malamnya itu nanti akan digelarkan atau ditampilkan tentang kesenian-kesenian tradisional dari Cirebon sendiri. Nantinya sebagai pembelajaran bahwa di Cirebon juga banyak kesenian-kesenian yang perlu kita lestarikan dan kita beri pelajaran kepada anak-anak cucu kita, biar nanti anak cucu kita mencintai. Termasuk dolanan yang dulu itu ya? Dolanan yang seperti kayak mul-mulan, dam-daman, selodoran, terus malingnya apakah? Iya. Dulu kan bahasa Jawa dan dia ini gatikan, umpet-umpetan, gelombangan. Seperti itulah. Baik. Terima kasih. Silakan menanggapi tadi Pak Yanto di Ciledug. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Pak Yanto yang sudah memberi apresiasi ya kepada kami di Les Bumi. Sesungguhnya kami itu adalah kepanjangan tangan dari PCNU Kabupaten Cirebon. Jadi lebih kepada penugasan mengembangkan dakwah via seni dan budaya. Yang kemudian perlu Bapak Ibu di Kabupaten Cirebon ketahui bahwa ternyata ya masih banyak sanggar-sanggar yang belum diketahui ya oleh masyarakat Cirebon pada umumnya. Terutama soal kegiatan yang dilakukan oleh sanggar. Misalnya seperti di Desa Buyut, Sanggar Pangkur Tamu, itu sudah tua semua Pak Apip. Itu nama keseniannya itu gamelan renteng. Tapi mereka ketika kita kan prosesnya ada mentoring ya, ada latihan lah. Jadi mereka ibaratnya seperti lahir kembali karena baru megang lagi setelah sekian lama ibaratnya. Karena mungkin sudah mulai apa ya dilupakan. Jadi ya gamelan itu gamelan yang panjang, yang komplit, yang kemudian dia memainkan. Nah di situ ibu-ibu yang sudah tua yang dulunya mungkin nyinden dipanggil lagi. Mungkin sudah fisiknya sudah berubah. Aduh izin Kang, kita wis tua aja. Sudah kamu jari nggak apa-apa, saya bilang udah memeriahkan. Nah insya Allah nanti di situ misal itu contoh ya. Kemudian ada juga di Mama Elang Panji itu di Desa Mertasinga, itu Sanggar Kencana Ungu itu nanti akan menampilkan tari wayang Indrajit. Jadi nanti ada pengisahannya dari tokoh Indrajit
nanti dikisahkan bagaimana dia di kerajaannya seperti apa dan lain sebagainya. Dan kemudian ada lagi nanti dari klien nanti ada menceritakan sejarah tanah klien, ditampilkan lewat pentas drama dan tariannya. Kemudian ada dari topeng Rumyang yang ditampilkan oleh Sanggar Jakatawa. Nah, itu ya. Iya. Baik, ini ada WhatsApp yang masuk nih, diantaranya saya baca dari Pak Sobari di Sumber ya. Assalamualaikum, mau nanya ke panitia nih, mengundang seluruh pengurus parpol tidak untuk pelantikan PCNU ya? Kalau tidak, strategi apa yang dilakukan panitia agar tidak ada parpol yang memasang benderanya untuk mencuri setar, katanya ya, jelang pemilu tahun 2024. Itu Sobari dari Sumber ya. Dan sayang sekali nih ya, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut ya, Kang Solihin, Kang Abu, Kang Wahyono, dan tadi Kang Taufik ya, di lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Saya ke Kang Solihin dulu, closing statement, singkat saja, sekaligus menjawab tadi dari Kang Sobari di Sumber. Ya, Mengajak warga NU untuk hadir atau bagaimana? Silakan. ya, terima kasih kepada warga masyarakat Cirebon pada umumnya dan warga keluarga besar Nahdlatul Ulama untuk berduyun-duyun untuk menghadiri demi mensuksesnya acara pelantikan PCNU dan Mukersab yang insya Allah dihadiri oleh Ketua PBNU, dan semua partai politik kita undang tanpa kecuali. Itu Kang Sobari, bahwa partai politik yang ada di Kabupaten Cirebon, baik parpol dan non parpol, kita undang semuanya. Oke, ya itu ya. Silakan Kang Abu, closing statement. Terima kasih ya. Pesannya. Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama, mari kita datang, mari kita support di acara pelantikan PCNU pada kesempatan nanti hari Sabtu besok, dengan berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat ibadah itu kita mendapat dua keberkahan, Kang. Yang pertama dicatat sebagai amal ibadah, yang kedua kita dapat silaturahim. Gitu aja sih. Itu ya. Oke. Terima kasih. Silakan Kang Wahyono, closing statement. Oke, kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya, ayo hadir dan ramaikan di kegiatan festival Egrang dan Pojok Dolanan yang kemudian nanti dilanjut dengan pelantikan, dan malamnya ayo kita hadir semuanya, ramaikan dan nonton bareng seniman-seniman yang ada di Gunung Jati, sehingga kita tahu nanti kita bisa bersilaturahim bersama, bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon itu sendiri. Terima kasih nih Kang Wahyono, Kang Abu, dan juga Kang Solihin ya. Tadi Kang Taufik juga diaturkan terima kasih. Untuk Anda pemirsa yang sudah interaktif langsung lewat telepon atau by phone, saya juga aturkan terima kasih. Untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di edisi pagi ini, saya juga aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.